Mari bergerak bersama guru penggerak, berkembang manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sobat guru penggerak, perkenalkan saya Iga Dahyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bunglai, Kabupaten Banjar. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani kepala sekolah saya, Ibu Wadah SPDI, beliau kepala sekolah SDN Negeri Bunglai. Mohon izin Ibu, bersediakah Ibu mendampingi saya dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1? Oke. Untuk diwawancarai ya Bu, berkaitan cara menganalisis kasus-kasus dilema etika dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon izin Ibu, saya ingin mencari informasi dan belajar dari Ibu yang menurut saya pengalaman Ibu yang luar biasa, khususnya dalam pengambilan keputusan tentang kasus yang berkaitan tentang dilema etika ya Bu dan bujukan moral. Adapun dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara pilihan di mana dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, kemudian bujukan moral adalah situasi yang terjadi antara benar lawan salah. Nah, ketika menghadapi dilema etika, ada nilai kebajikan yang mendasari yang bertentangan. Seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persahabatan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan. Baik Ibu, izinkan saya mewawancarai Ibu ya Bu, beberapa yang ingin saya tanyakan. Langsung saja Bu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada di situasi di mana kepentingan atau nilai yang bertentangan. Misalnya jika ada siswa mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, maka kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu kami biasanya duduk bersama dengan Dewan Guru, kemudian membicarakan masalah tersebut dan mempertimbangkan untuk semua aspek itu. Kemudian mendengarkan pendapat mereka. Kemudian lanjut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama kami mengumpulkan semua informasi yang ada, yang kemudian kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Dan terus kami membicarakan dengan tim untuk cari solusi yang seadil-adilnya. Setelah itu kami buat keputusan menyusun rencana. Baik. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau itu kami mengumpulkan semua pihak dalam diskusi untuk memastikan semua tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas, yang adil, dan keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Ya, baik Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor
faktor yang harus dipertimbangkan. Baik, Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu kami tidak punya jadwal, tetap, tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana, tindakan, dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semua berjalan dengan lancar. Baik, Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari sekolah, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu. Sangat membantu dukungan dari pimpinan dan komunikasi sekolah juga penting. Nah, terakhir ini Ibu, izin. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Kalau itu saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Iya, baik. Nah, mungkin kiranya itu saja Ibu yang ingin saya gali informasi dari Ibu. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu dalam membantu saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual ini, Ibu, dan bersedia diwawancarai. Terakhir, Ibu, sebelum kita menutup sesi ini, ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, Ibu? Kiranya cukuplah sampai di sini. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya sekali lagi dalam mendukung saya di program calon guru penggerak ini. Mari bergerak bersama guru penggerak, mendapat manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kawan-kawan guru penggerak, kembali lagi bersama saya Iga Dahyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bunglai, Kecamatan Aranio. Pada video kali ini saya ditemani Ibu Gracie Nawati SPD. Beliau merupakan kepala sekolah SDN Aranio 1. Pada video kali ini beliau izin mendampingi saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan beliau untuk mendapatkan informasi dan belajar dari Ibu yang pengalamannya luar biasa, khususnya dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus berkaitan tentang dilema etika dan bujukan moral. Mohon izin Ibu, apakah Ibu bersedia dalam wawancara? Ya, insya Allah siap. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, izin. Ibu, izin saya hari ini mau wawancara Ibu berkaitan tentang dilema etika dan bujukan moral ya Ibu. Mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik, izin menjawab dalam hal mengidentifikasi apakah itu kasus berupa dilema etika atau bujukan moral, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu. Jika saya akan dihadapkan pada situasi saya harus memilih antara benar atau salah, maka itu merupakan bujukan moral. Tapi apabila benar, maka itu merupakan dilema etika. Iya, baik Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan? Untuk kasus tersebut, apabila dia memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka yang akan saya pertimbangkan yaitu yang pertama itu kepentingan orang banyak, kemudian yang kedua saya akan memprioritaskan kebutuhan murid dengan memikirkan dampak yang saya ambil itu
apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian memikirkan yang hasil akhirnya itu didapat dari keputusan yang akan kami ambil itu berdasarkan musyawarah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama itu yaitu saya akan mengumpulkan informasi terkait dengan kasus tersebut. Kemudian saya akan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian selanjutnya saya akan mempertimbangkan dampak keputusan itu untuk semua orang. Kemudian saya akan mengadakan diskusi dengan semua pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya saya akan ambil keputusan berdasarkan dari hasil analisis kasus tersebut. Dan yang terakhir saya akan membuat rencana untuk melaksanakan atau pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika, yang paling efektif yaitu saya akan melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam pembuatan keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan tersebut apakah sesuai dengan prinsip dan aturan di sekolah serta etika yang memanusiakan manusia dan mengandung nilai kebajikan. Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam dalam tata cara pengambilan keputusan, yaitu di mana saya harus memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat. Kemudian mungkin ada sebagian orang yang cenderung itu akan memberikan kritikan pedas terhadap keputusan tersebut, di mana pengambilan tersebut padahal sudah kita dasarkan pada rasa peduli dan kasih sayang, serta mempertimbangkan kebaikan yang telah kita ambil bersama dan untuk kepentingan masa depan murid tersebut. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal, kami memang tidak memiliki jadwal tertentu, tetapi kami akan berusaha memastikan keputusan yang akan kami buat dalam menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Jadi apabila ada masalah, kami itu akan segera kami ambil tindakan. Kemudian lagi serta memberikan waktu untuk setiap langkah agar pengambilan keputusan kami itu berjalan dengan lancar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dari pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan masalah itu, kalau menurut saya itu di ASD Nadani 1 lah yang pertama, yang utama itu adalah kami akan mengadakan konsultasi sesama rekan sejawat di sekolah, itu yang utama, karena kan yang di sekolah itu yang lebih tahu. Iya. Kemudian apabila memang kami harus membutuhkan orang di luar itu yang memang berkompeten untuk andil dalam penyelesaian masalah kami, mungkin kami akan memintakan bantuan kepada semacam seperti kayak guru bimbingan konseling atau konselor yang bisa kita mintakan pendapatnya untuk penyelesaian masalah kita. Terakhir Ibu ya, izin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Ibu? Kalau untuk kasus dilema etika ya memang tidak ada sebuah keputusan yang benar-benar sempurna. Pasti semua itu akan memiliki kelebihan serta kekurangannya. Cuman dalam hal ini kita akan ambil keputusan yang memang berdampak besar untuk siswa dan memang betul-betul untuk kepentingan siswa, serta kita harus memiliki prinsip yang didasari oleh kebajikan dan nilai-nilai yang luhur. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas informasi yang Ibu sampaikan dan pengalaman Ibu yang luar biasa.
Dan terima kasih kembali saya ucapkan Ibu telah mendukung saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Sama-sama. Terakhir Ibu, di sesi ini adakah yang Ibu sampaikan? Kegiatan Ibu hari ini saya sangat mengapresiasi, di mana saya dapat pengalaman yang baru mengenai dari pengambilan keputusan dalam dilema etika maupun bujukan moral. Untuk kedepannya kami bisa laksanakan ini di sekolah, dan sukses terus buat Ibu. Iya. Terima kasih Ibu atas dukungannya dan juga bantuannya dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, demikian hasil wawancara saya bersama Ibu Gresinawati, SPD dari Kepala Sekolah SD Aranio 1. Salam perubahan untuk Aranio. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa.